Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 57. Oke lah, nggak usah banyak meng-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kekuatan-kekuatan besar di dalam benua Dodi saat ini telah mengalami perasaan campur aduk, dan itu semuanya adalah karena Xiaoyan. Tanpa disadari, Xiaoyan telah mengubah seluruh pandangan ekonomi di dalam benua Dodi, dan dia juga telah menimbulkan kehebohan yang luar biasa. Namun tentu saja Xiaoyan tidak menyadari kehebohan yang telah dia buat, karena selama periode waktu ini Xiaoyan masih terus mengembangkan kekuatan alkemis dan juga melakukan pemurnian secara gila-gilaan di dalam ruang khusus alkemis. Sebuah aroma yang cukup luar biasa harumnya menyebar di dalam ruangan ini yang kemudian menarik perhatian dari petir yang ada di langit. Pil Huantian terakhir telah berhasil dimurnikan oleh Xiaoyan, dan kemudian petir di langit pun mulai turun untuk memberikan serangan. Namun hal itu dengan cepat membuat Long Yi melayang ke arah langit menghadapi petir ini, lalu menyerapnya masuk ke dalam tubuhnya. Menyaksikan adegan seperti itu, Xiaoyan penuh dengan kepuasan, dan dia dengan berhasil memurnikan Pil Huantian, sama artinya dengan tingkat alkemis milik Xiaoyan telah berada di level keempat. Untuk bisa menjadi alkemis level kelima sudah di depan mata. Long Yi segera turun dari udara yang kemudian dia berdiri di samping dari Xiaoyan. Sinar cahaya keemasan di dalam tubuh Long Yi mulai bersinar jauh lebih terang daripada sebelumnya. Tingkat pertumbuhan dari Long Yi ini juga cukup luar biasa. Dia adalah keajaiban yang tidak tertandingi. Segera setelah itu, Long Yi kembali masuk ke dalam pagoda emas karena Xiaoyan sudah selesai melakukan pemurnian di dalam ruang alkemis. Xiaoyan pun meregangkan pinggangnya sambil berkata, "Sudah waktunya aku keluar dari dalam tempat ini." Tanpa ragu-ragu, Xiaoyan mendorong pintu batu untuk terbuka, dan dia pun menghirup udara yang segar di luar sana. Namun tiba-tiba saja Xiaoyan mendengarkan suara teriakan, "Hei dasar pembohong kecil, akhirnya kau keluar juga." Xiaoyan menoleh, dan ternyata yang berbicara itu adalah King Mu'er. Gadis cantik tersebut selama ini telah menunggu Xiaoyan keluar dari dalam ruang alkemisnya. King Mu'er kemudian berjalan mendekati Xiaoyan, dan selama Xiaoyan tidak ada, hati dari King Mu'er rasanya sangat kosong. Tapi setelah melihat kemunculan dari Xiaoyan kembali, dia merasakan kesenangan yang luar biasa. Melihat Mu'er datang ke arahnya, Xiaoyan kemudian bertanya, "Mu'er, selama ini kau telah menungguku di dalam tempat ini?" Xiaoyan pun benar-benar terkejut dengan gadis ini. Di hadapan dari seorang Xiaoyan, King Mu'er tidak menjawab, dan dia hanya tersenyum dengan lembut. Hal itu membuat jantung dari Xiaoyan tiba-tiba saja deg-degan. Entah kenapa, sepertinya gadis ini memang tidak bisa menjauh darinya. Selanjutnya, King Mu'er pun segera mengatakan, "Siapa juga yang menunggumu? Kebetulan aku sedang lewat di tempat ini, dan kebetulan juga kau sudah keluar dari tempat alkemismu." Xiaoyan tidak kuasa menahan tawa ketika King Mu'er mengelak dengan hatinya. Tiba-tiba saja King Mu'er melihat tempat sekeliling. Ketika merasa bahwa tempat ini hanya ada mereka berdua, King Mu'er lalu berkata, "Hei pembohong kecil, bagaimana keadaanmu? Apakah kau sudah naik ke tingkat alkemis level keempat?" Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya, sementara King Mu'er dengan senang mengatakan, "Hebat sekali, pembohong kecil. Semua orang saat ini sedang berada di dalam aula utama, dan mereka pasti sangat senang ketika melihatmu keluar dari ruang alkemis." Xiaoyan kemudian tangannya ditarik oleh King Mu'er untuk menuju aula utama. Selama periode waktu ini, mereka semuanya yang berada di dalam tempat ini sudah seperti keluarga, sehingga sering bercanda dengan hangat. Menyaksikan adegan-adegan seperti itu membuat Xiaoyan merasa cukup senang. Li Xiaolong khususnya adalah orang pertama dalam tim ini yang bertemu dengan Xiaoyan, dan sebagai manajer khusus berbagai urusan di dalam rumah lelang, dia sangat mahir dalam hubungan interpersonal. Setelah periode ini, semua orang pun mulai mempercayai Li Xiaolong, dan dia secara efektif menjadi pemimpin dari tim kecil Xiaoyan. Selain itu, Zenny sudah menjadi manajer dari urusan internal. Dia dengan teliti menangani urusan dari halaman klan Xiao
dan juga aliansi bisnis. Dengan adanya mereka berdua, Xiaoyan menjadi lebih tenang, menyerahkan berbagai urusan dan tidak perlu ikut campur. Tiba-tiba saja di hadapan dari banyak orang, Le Xiaolong mulai bercanda. Bagaimana kalau kita bertaruh kapan Tuan Muda Xiaoyan akan keluar dari pengasingan ruang alkemisnya? Semua orang pun kemudian mengatakan, aha, itu adalah ide yang bagus. Xiaoyan yang sudah berada di luar dari aula utama tiba-tiba saja berhenti, dan dia ketika mendengarkan kata-kata dari orang-orang di dalam hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, dasar orang-orang ini, mereka beraninya menggunakan aku sebagai bahan taruhan. King Mu'er akan segera membuka pintu dari aula utama ini, namun segera ditarik oleh Xiaoyan dan juga ditahannya. Xiao Zhan yang berada di dalam aula utama tiba-tiba saja mengatakan, aku yakin bahwa Tuan Muda Xiaoyan tidak akan keluar setidaknya selama setengah bulan lagi. Bayangan ungu yang biasanya diam kini juga ikut angkat bicara. Aku rasa tidak akan secepat itu. Mungkin Tuan Muda Xiaoyan akan keluar 3 bulan lagi. Feng Bao juga berkata, alah, aku punya firasat bahwa Tuan Muda Xiaoyan akan keluar dalam beberapa hari ke depan. Nan Erming juga menimpali, kalian salah. Tuan Muda Xiaoyan tidak akan keluar selama 1 atau 2 tahun ke depan. Tiba-tiba Zeni menyela perkataan dari Nan Erming. Dia pasti akan segera keluar, tidak seperti apa yang kau bayangkan. Melihat bahwa Zeni memberikan pembelaan terhadap Xiaoyan membuat King Haoran dan juga yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Detik berikutnya, ruang ini tiba-tiba saja terbuka. Lalu Xiaoyan melangkah masuk sambil mengatakan, kenapa tidak ada satupun dari kalian yang menebak bahwa aku akan keluar hari ini? Begitu melihat Xiaoyan masuk, semua orang langsung berdiri menyambutnya. Tuan Muda Xiaoyan. Xiaoyan pun langsung tersenyum sambil berkata, tidak perlu terlalu formal. Semangat kalian dan juga kebersamaan kalian benar-benar membuatku cukup bangga. King Haoran mendekati Xiaoyan. Adikku Xiaoyan, sementara kau mengasingkan diri kali ini banyak peristiwa yang menggemparkan telah terjadi di luar sana. Xiaoyan segera mengajak semuanya untuk duduk kembali dan dia melihat pada King Haoran sambil bertanya, Kakak Haoran, bolehkah aku mendengarkan penjelasan secara detail darimu? King Haoran menganggukkan kepalanya yang kemudian dia mulai menceritakan secara teliti berbagai perubahan yang terjadi di luar sana, membuat Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya terheran-heran. King Haoran kemudian berkata kembali, adikku Xiaoyan, kau sekarang telah menjadi selebriti yang terkenal di dalam seluruh benua Dodi. Klan Iblis Darah juga telah mendapatkan manfaat dari kejayaanmu. Dengan banyak anggota ras iblis netral kini telah bergabung bersama dengan pihak kita. Selain itu, kekuatan ekonomi kita juga telah maju dengan pesat. Sungguh aku harus berterima kasih banyak padamu, adik Xiaoyan. Xiaoyan kemudian segera mengatakan, Kakak Haoran, kau tidak perlu sopan seperti ini. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka apabila 2 formula obatnya akan bisa menyebabkan perubahan drastis di seluruh benua Dodi dan secara halus telah mengubah struktur yang ada di dalamnya secara signifikan. Namun detik berikutnya raut wajah King Haoran nampak kekhawatiran dan dia kembali berkata, namun adikku Xiaoyan, kau harus tetap berhati-hati. Meskipun perhatian kekuatan-kekuatan besar telah beralih darimu, tapi mereka semuanya tahu bahwa aliansi bisnis bekerja sama dengan dirimu dan ini pasti akan merugikan kepentingan dari banyak kekuatan. Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan beberapa kekuatan melampiaskan amarah mereka kepada dirimu. Tentu saja Xiaoyan menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar ucapan dari seorang King Haoran karena Xiaoyan paham akan hal ini. Di dalam hati Xiaoyan kemudian berpikir bahwa dia harus dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Jika tidak, maka akan sulit untuk bergerak di dalam benua Dodi. King Haoran kemudian berkata kembali, selama periode waktu ini berikan perhatian khusus pada Balai Bil. Lagi pula aliansi bisnis dan juga Balai Bil memiliki konflik kepentingan terbesar dan tidak bisa dihindari bahwa Balai Bil mungkin akan melakukan sesuatu karena mereka sangat marah dan malu.
Dan yang tidak diketahui oleh Soyen serta King Howran adalah saat ini ketertarikan dari Balai Pil kepada Soyen itu disebabkan oleh kuali obat yang dimiliki Soyen yang tidak lain adalah kuali kayu api. Mendengarkan ucapan dari seorang King Howran membuat Soyen menganggukkan kepalanya dengan berat. Dia juga tahu jika terjadi insiden apapun, maka Balai Pil seharusnya akan menjadi tersangka terbesar. Melihat Soyen menganggukkan kepalanya itu membuat King Howran merasa lega. Lalu dia bertanya, "Adikku Soyen, bagaimana? Apakah kau sudah berhasil dipromosikan menjadi alkemis level keempat?" Pandangan mata dari semua orang melihat ke arah Soyen dengan penuh harap. Soyen tersenyum dan kemudian dia berkata, "Untungnya aku tidak mengecewakan kakak senior dan juga yang lainnya. Aku cukup beruntung untuk bisa menjadi seorang alkemis level keempat. Dan aku juga cukup beruntung kekuatan jiwaku berada di alam kaisar tahap akhir." King Howran segera tertawa terbahak-bahak. "Dasar bocah nakal, kau menyebut kekuatan jiwa alam kaisar tahap akhir adalah sebuah keberuntungan? Jika kabar seperti ini menyebar di luar sana, pasti para alkemis yang selama ini sudah berjuang keras, mereka akan langsung down." Ucapan dari King Howran langsung disambut dengan gelak tawa oleh Le Shaolong dan juga yang lainnya. Tiba-tiba saja raut wajah Zhenny menunjukkan sebuah kecemasan dan dia bertanya, "Xiaoyan, apakah kau lapar? Dan haruskah aku meminta pelayan di dapur untuk menyiapkan sesuatu padamu?" Xiaoyan menatap Zhenny, lalu dia mengatakan, "Kau benar-benar telah bekerja keras selama ini, membuat wajahmu nampak pucat." Zhenny pun cukup kaget. "Apa? Wajahku pucat? Aduh, berarti aku sekarang jelek dong." Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Tidak, kau malah semakin cantik saja." Raut wajah dari Zhenny langsung memerah dan kemudian dia berkata, "Tidak kusangka bahwa kau juga pandai menggombal." Akhirnya semua orang di dalam tempat ini kembali tertawa terbahak-bahak, kecuali King Mu'er yang terlihat sangat cemberut. Bisa-bisanya dia merayu seorang Zhenny di hadapan semua orang. Bahkan ketika King Mu'er juga ada di dalam tempat ini. Melihat raut wajah dari King Mu'er yang nampak menyembunyikan kemarahan, King Howran dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Sudahlah semuanya. Aku ingin tahu, apakah kau Xiaoyan memiliki rencana untuk langkah selanjutnya?" Xiaoyan terdiam sejenak dan pada akhirnya dia memberikan tugas satu persatu kepada anggota timnya ini. "Saudara Le Shaolong, kau sementara akan menjadi pemimpin dari tim ini. Tidak banyak yang akan terjadi selama kurun waktu, jadi biarkan semua orang lebih banyak berlatih tentang teknik do mereka. Dan jika kau butuhkan sesuatu, segera temui aku." Le Shaolong hendak menolak, tapi Xiaoyan tiba-tiba saja mengangkat tangannya dan dia sangat percaya dengan Le Shaolong ini. Xiaoyan kembali mengatakan, "Saudara Le Shaolong, kau kenal aku kan? Aku Xiaoyan tidak terampil dalam hal manajemen dan juga menjadi seorang ketua. Jadi lebih baik hal seperti ini aku serahkan pada dirimu saja dan kau jangan menolak." Le Shaolong pada akhirnya menganggukkan kepalanya. Dia memang tidak punya pilihan lain selain menerima perintah dari Xiaoyan. Pandangan mata Xiaoyan kemudian melihat ke arah Zhenny dan dia berkata, "Sedangkan untukmu, kakak Zhenny." Xiaoyan langsung terdiam karena masih bingung untuk memberikan pekerjaan apa terhadap Zhenny. Namun tiba-tiba saja Zhenny berkata, "Aku biasanya membantu dirimu mengelola kediaman klan Xiao ini dan juga bertindak sebagai kepala manajer pengadaanmu. Sekarang dengan adanya persaingan antara aliansi bisnis dan juga Balai Pil untuk memperebutkan pangsa pasar, ada banyak hal yang perlu ditangani. Lagi pula, aku tidak senang berkelahi dan juga berkonflik karena itu bukan hal yang cocok untuk diriku." Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan cukup setuju dengan apa yang dikatakan oleh Zhenny. Pandangan mata Xiaoyan selanjutnya mengarah pada Lang Tian dan dia mulai berbicara, "Saudara Lang Tian,
apakah kau memiliki sebuah ide untuk dikatakan padaku?" Lang Tian terdiam sejenak. Sebenarnya dia ingin ikut berkelana dengan Zhou Yan, menjelajahi dunia luar yang keras untuk meningkatkan kekuatannya. Namun ketika Lang Tian berpikir untuk apa meningkatkan kekuatan, karena Zhou Yan sudah berjanji akan membantunya membalaskan dendam, maka tidak perlu berkelana, dan dia juga lebih suka terfokus pada hal-hal yang berhubungan dengan alkemis. Maka dari itu, Lang Tian segera memberikan jawabannya. "Mungkin aku akan tinggal di dalam halaman besar ini untuk memurnikan obat-obat yang dibutuhkan oleh dirimu dan juga klan Xiao." Zhou Yan kemudian bertanya, "Saudara Lang Tian, apakah kau yakin dan ini tidak bertentangan dengan keinginan hatimu?" Lang Tian segera menganggukkan kepalanya. "Ya, aku yakin. Aku akan mempercayakan klan Danmo kepada Tuan Muda Zhou Yan. Jalan alkemis adalah tujuan hidup dari diriku saat ini. Aku akan memurnikan obat-obat yang dibutuhkan sehingga memberikan keuntungan yang besar untuk bisa membalas kebaikan dari Tuan Muda Zhou Yan. Dan aku berharap Tuan Muda Zhou Yan bisa mengabulkan permintaanku ini." Zhou Yan kemudian menimpali, "Baiklah, aku menghargai keputusanmu." Segera setelah itu Zhou Yan melambaikan tangannya sambil berkata, "Ini adalah formula dari cairan Kingling satu warna dan juga pil energi merah satu warna. Aku akan menyerahkannya pada saudara Lang Tian untuk kau pelajari." Lang Tian pun terlihat nampak tidak percaya. "Apa? Kau memberikan formula yang berharga itu pada diriku?" Bagaimanapun juga Lang Tian tahu bahwa kedua resep ini telah menimbulkan kehebohan di luar sana. Namun tidak disangka bahwa Zhou Yan akan memberikan salinan dari resep itu kepada Lang Tian dengan mudah. Tangan dari Lang Tian gemetaran ketika dia mengambil 2 gulungan yang diberikan oleh Zhou Yan. Tidak hanya itu saja, Zhou Yan kembali mengeluarkan gulungan-gulungan yang lainnya sambil berkata, "Dan ini adalah formula obat tingkat ketiga level kaisar yang bisa kau sempurnakan sekarang. Ini adalah gulungan dari cairan Kingling 2 warna dan juga pil energi merah 2 warna. Ini adalah gulungan dari pil angin cepat yang bisa meningkatkan kecepatan seseorang secara instan. Dan masih ada lagi, ini merupakan gulungan dari tingkat keempat kaisar. Kau seharusnya bisa mencoba untuk menembusnya. Dan ini adalah gulungan dari cairan Kingling 3 warna. Ini juga gulungan pil yang tidak terlihat untuk memungkinkan seseorang menjadi tidak terlihat, namun juga tidak bisa bergerak. Dan ini adalah gulungan dari pil Guan Tian yang bisa meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan. Dan ini adalah gulungan dari pil pemakan jiwa yang bisa menghilangkan segel pemakan jiwa apabila seseorang terkena segel itu. Namun aku tidak yakin apa arti sebenarnya dari segel pemakan jiwa. Sementara ini adalah pil pengawal yang akan bisa langsung membentuk sebuah perisai di sekitar tubuh untuk bisa meningkatkan pertahanan. Ini semuanya merupakan resep-resep dari tingkat kaisar level keempat. Nanti jika kekuatanmu sudah mencukupi, aku akan memberikanmu resep tingkat kaisar level kelima. Pandangan mata dari Lang Tian berbinar. Dia hampir saja sesak nafas, tidak menyangka bahwa Zhou Yan akan langsung menyerahkan berbagai salinan dari resep-resep yang luar biasa itu. Hal ini langsung membuat kepercayaan dan juga kesetiaan dari seorang Lang Tian kepada Zhou Yan menjadi lebih besar lagi. Lang Tian menatap Zhou Yan, menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sendiri, yang kemudian dia berkata, "Aku tidak tahu harus mengatakan apa, karena tidak ada kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan rasa terima kasihku padamu. Lang Tian hanya bisa menerima ini semuanya dengan terima kasih yang lebih besar lagi pada saudara Zhou Yan. Dan aku harap Tuan Muda Zhou Yan tidak keberatan
Selanjutnya Lang Tian langsung bersujud pada Xiaoyan. Menyaksikan hal seperti ini membuat semua orang pun terkejut. Xiaoyan buru-buru menangkap tubuh dari Lang Tian untuk berdiri dan kemudian dia segera mengatakan, "Saudara Lang Tian, kau tidak harus sampai bersujud seperti itu padaku. Kita semua yang berada di dalam tempat ini adalah saudara dan juga satu kelompok. Aku sudah cukup senang. Saudara Lang Tian mau mengemban tugas yang aku berikan." King Haoran tidak kuasa menahan nafas dan kemudian dia menghargai Lang Tian sambil berkata di dalam hatinya, Lang Tian ini benar-benar menghargai sebuah arti kesetiaan, memahami gambaran besar dan juga mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Dia adalah talenta dengan potensi yang luar biasa. Sementara pandangan mata Zhenny melihat ke arah Xiaoyan dengan penuh kelegaan. Sangat jarang ada seseorang yang bersikap sangat murah terhadap anggota kelompoknya. Dan Zhenny benar-benar bahagia melihat karakter Xiaoyan yang luar biasa itu. Xiaoyan kemudian memerintahkan Lang Tian, pertama-tama dia harus memurnikan sejumlah besar pil energi merah dan juga cairan Qingling untuk dikonsumsi kelompoknya sendiri sebagai persiapan menghadapi sesuatu yang tidak terduga. Lang Tian hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, Tuan Muda Xiaoyan, percayalah, aku Lang Tian tidak akan gagal menjalankan perintah darimu. Xiaoyan hanya bisa tersenyum dan detik berikutnya dia melihat ke arah Zhenny sambil berkata, Kakak Zhenny, bantu Lang Tian menyiapkan bahan-bahan. Selain itu, aku punya beberapa pil obat tingkat kelima. Tolong kau juga bantu mempersiapkan hal ini. Zhenny hanya bisa menimpali. Baiklah, aku akan menyiapkan hal itu. Dan mungkinkah kau bersiap untuk memurnikan obat level kelima? Semua orang pun saling pandang melihat ke arah Xiaoyan dengan penuh keterkejutan. Xiaoyan baru saja naik ke tingkat kaisar level 4 dan dia bahkan saat ini mencoba memiliki keinginan untuk memurnikan obat level kelima. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dalam hal ini. Dan detik berikutnya dia kembali melihat pada Lang Tian sambil berkata, Oh ya saudara Lang Tian, aku teringat sesuatu. Diriku memiliki teman yang akan aku perkenalkan pada semua orang. Dan temanku ini akan bisa membantu dirimu menghadapi pil petir yang ada. Teman yang dimaksud Xiaoyan adalah Long Yi. Apabila Long Yi mampu memberikan bantuan menghadapi pil petir, maka itu juga memudahkan Lang Tian. Semua orang yang berada di dalam ruangan ini hanya terdiam. Mereka penasaran teman siapa yang akan diperkenalkan Xiaoyan. Padahal selama kurun waktu ini Xiaoyan tidak pernah membawa seorang pun. Tidak lama kemudian sebuah sinar cahaya keemasan segera melesat keluar dari dalam cincin penyimpanan milik Xiaoyan dan berubah menjadi seorang bocah yang menggunakan jubah berwarna emas. Semua orang di dalam tempat ini tersentak lalu bertanya, ini sebenarnya adalah merasakan energi yang cukup familiar di dalam tubuh Long Yi, membuat orang-orang di dalam tempat ini menebak-nebak sosok dari Long Yi sebenarnya. Xiaoyan sambil tersenyum, dia pun mulai memberikan penjelasan. Ini adalah saudaraku Long Yi. Wujud aslinya merupakan naga petir emas 9 misterius dan dia terlahir dari petir serta mampu melahap seluruh kekuatan petir yang ada untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Ketika berada di dalam benua Doki, aku pernah membantunya sehingga dia ikut bersamaku ke dalam benua Dodi ini. Masalah ini terlalu serius dan aku tidak pernah tahu bagaimana menjelaskannya kepada kalian semua. Jadi, aku masih merahasiakannya sampai detik ini dan aku mohon pengertiannya dari kalian. Setelah mendengarkan hal seperti itu, keterkejutan di raut wajah semua orang ini langsung menghilang dan berubah menjadi rasa takjub. Mereka tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya Long Yi, si bocah kecil, adalah naga petir emas 9 misterius yang terlahir dari kekuatan petir. Pandangan mata dari orang-orang di dalam ruangan ini mengamati Long Yi dan itu membuat Long Yi merasa tidak nyaman. Bahkan ketika Long Yi diperhatikan oleh Zhenny dan juga King Mu'er, membuat bulu kuduk, bulu ketek dan juga bulu-bulu yang lainnya berdiri. Detik berikutnya King Mu'er
mendekati Long Yi dan bahkan dia menatapnya secara berkeliling. Hal itu bahkan membuat Long Yi tidak mengerti apa yang dilakukan oleh gadis ini. Melihat raut wajah dari seorang Long Yi yang merasa tidak nyaman diperhatikan dengan cara seperti itu oleh King Mu'er, membuat Xiaoyan segera turun tangan. Dia menarik seorang King Mu'er untuk berdiri diam di sampingnya dan jangan mengganggu Long Yi. Dan pada akhirnya semua orang yang berada di dalam tempat ini mengetahui serta menyadari kenapa kemajuan dari alkemis Xiaoyan begitu cepat. Dan dia juga tidak khawatir menghadapi pil-pil petir yang muncul, karena itu semua adalah bantuan dari Long Yi sesuai dengan penjelasan Xiaoyan. Di sisi lain pandangan mata Lang Tian tampak penuh dengan kekaguman semenjak Xiaoyan memperkenalkan sosok dari Long Yi ini. Selanjutnya, Xiaoyan pun berkata pada Long Yi, "Long Yi, perkenalkan, ini adalah Lang Tian. Ketika aku tidak ada, kau akan mengikuti dia dan kau harus membantu Lang Tian untuk melahap pil petir yang ada." Long Yi sebenarnya nampak enggan memberikan bantuan terhadap orang lain, namun dia tetap menganggukkan kepalanya karena perintah Xiaoyan. Di sisi lain Lang Tian sangat gembira dan dia kembali mengucapkan terima kasih banyak pada Xiaoyan karena dengan adanya Long Yi yang berurusan dengan pil petir, maka Lang Tian tidak perlu khawatir menghadapi pil-pil petir yang muncul dari langit dengan cara yang luar biasa itu. Namun di sisi lain pandangan mata dari King Mu'er juga terus melihat pada Long Yi. Tampaknya dia sangat tertarik. Selama ini King Mu'er sering sendirian, dan dengan adanya Long Yi, maka bocah itu akan bisa menjadi adik laki-laki dari King Mu'er untuk menemani dirinya dan bahkan berpikir untuk mengajak Long Yi berjalan-jalan serta akan memanjakan bocah kecil berjubah emas ini. Long Yi yang terus diperhatikan oleh seorang King Mu'er lagi-lagi menjadi bergidik. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Rencana apalagi yang akan dibuat oleh seorang Xiaoyan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Obrol.